Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai materi pengaruh psikologi belajar terhadap perkembangan konseling. Di sini kami beranggotakan Muhammad Abdi Arsahya dengan NIM 201020200008. Lalu Pinggir Fitriana dengan NIM 201020202025 dan Atika Diah Ayu Citrasari dengan NIM 201020202029. Terima kasih kepada Ibu Casmini selaku dosen pengampu. Baik, langsung saja kita mulai presentasi kita. Untuk yang pertama dimulai dari Saudara Yahya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Langsung saja, hakikat psikologi konseling. Ditinjau dari segi ilmu bahasa, psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu phys yang diartikan jiwa, dan kata logos yang berarti ilmu, atau dalam Mangal 2008. Dua kata tersebut bila digabung menjadi ilmu jiwa, sehingga psikologi ada kalanya diterjemahkan sebagai ilmu jiwa. Sedangkan konseling berasal dari bahasa Latin, yaitu consilium, yang berarti bersama atau bicara bersama. Konseling sebagai cabang ilmu dan praktik pemberian bantuan kepada individu pada dasarnya memiliki pengertian spesifik sejalan dengan konsep yang dikembangkan dalam lingkup ilmu dan profesinya. Di antara berbagai ilmu yang memiliki kedekatan hubungan dengan konseling adalah psikologi. Bahkan secara khusus dapat dikatakan konseling merupakan aplikasi dari psikologi. Hal ini dapat dilihat terutama pada tujuan, teori yang digunakan, dan proses penyelenggaraannya. Psikologi konseling bisa disimpulkan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seorang konselor dengan kliennya untuk menggali tentang persepsi, perasaan, pemikiran, pengalaman, dan lainnya. Untuk mempelajari dan menyelesaikan masalah klien yang sedang dihadapi, ada kalanya seorang individu mengalami masalah yang cukup berat bagi dirinya, sampai dia tidak tahu harus bagaimana lagi. Kondisi seperti ini bisa memicu kondisi depresi yang akan semakin berat apabila tidak segera diselesaikan. Disinilah peran psikologi konseling untuk membantu individu dalam kondisi tersebut. B. Pengertian psikologi belajar. Setelah mengetahui hakikat dari psikologi konseling bahwa eksistensi konseling tidak terlepas dari psikologi sebagai ilmu yang mendasarinya, maka hari ini kami akan membahas mengenai salah satu aliran psikologi, yakni psikologi belajar. Ditinjau dari segi ilmu bahasa, psikologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti yaitu phys yang diartikan jiwa, dan kata logos yang berarti ilmu dalam Mangal 2008. Maka tersebut gabung menjadi ilmu jiwa, sehingga psikologi ada kalanya diterjemahkan sebagai ilmu jiwa. Beberapa definisi tentang psikologi menurut para ahli. Yang pertama, Knight mengatakan psikologi didefinisikan sebagai studi yang sistematis tentang pengalaman dan perilaku manusia, hewan, dan individu abnormal dan masyarakat. Yang kedua yaitu Ward dan Marcurius mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu tentang aktivitas individu, baik aktivitas motorik, kognitif, maupun emosional. Yang ketiga yaitu Gordon Mulvey menyatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari respon yang diberikan makhluk hidup terhadap lingkungannya. Sebagai ilmu pengetahuan, psikologi tidak hanya berdasar pada perenungan, tetapi didapat melalui pengamatan yang sistematis, menyelidikkan, percobaan, membandingkan, serta menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta empiris yang ada. Sedangkan pengertian belajar dapat kita lihat dari pendapat beberapa para ahli sebagai berikut. Yang pertama, Umar Hamalik, bahwa belajar adalah bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seorang yang dinyatakan dalam cara-cara berperilaku
yang baru berkat pengalaman dan latihan. Yang kedua, Robert Dewey dalam bukunya The Condition of Learning tahun 1977 mengemukakan bahwa belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan serupa itu. Selanjutnya, Skinner mengungkapkan bahwa belajar merupakan suatu proses adaptasi perilaku yang bersifat progresif. Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian di atas mengenai belajar ialah: yang pertama, belajar merupakan suatu proses yang mengakibatkan adanya perubahan perilaku. Yang kedua, perubahan perilaku yang terjadi pada individu itu dapat aktual, yaitu yang tampak atau bersifat potensial. Yang ketiga, perubahan itu juga akan bertahan dalam waktu yang relatif lama atau dengan kata lain bersifat permanen. Yang keempat, perubahan tingkah laku atau potensi perilaku individu yang diperoleh dari pengalaman dan latihan yang tidak berhubungan dengan kondisi tubuh pada saat tertentu, semacam penyakit, kelelahan, atau obat-obatan. Bila psikologi kita artikan sebagai ilmu tentang perilaku manusia, maka psikologi belajar berarti ilmu tentang perilaku manusia dalam aktivitas belajar. Baik, untuk yang selanjutnya akan disambung oleh Saudari Atika Diah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup psikologi belajar. Secara umum, psikologi memiliki ruang lingkup yang berbeda dengan ilmu pengetahuan yang lain. Demikian pula dengan psikologi belajar yang memiliki ruang lingkup yang khas. Berikut ruang lingkup psikologi belajar. Yang pertama, mengenai masalah belajar. Masalah belajar ini meliputi hakikat belajar, ciri-ciri belajar, wujud belajar, dan faktor yang mempengaruhi belajar. Yang kedua, mengenai teori-teori belajar. Teori belajar di sini meliputi kelompok teori behavioristik seperti conditioning klasik, conditioning operan, dan koneksionisme. Selanjutnya ada kelompok teori kognitivistik seperti Gestalt dan observational learning. Dan yang terakhir kelompok teori humanistik yang berpusat pada subjek yang dipelopori oleh Carl Rogers dan teori dari Abraham Maslow. Selanjutnya, ruang lingkup yang ketiga mengenai aspek psikologis yang terlibat dalam belajar, meliputi persepsi, perhatian, ingatan, kecerdasan, dan motivasi. Ruang lingkup yang keempat ada kesulitan-kesulitan belajar, hakikat kesulitan belajar, faktor penyebab kesulitan, indikasi murid yang mengalami kesulitan belajar, ataupun diagnosis kesulitan belajar dari seorang siswa atau individu. Oke, baik, terima kasih. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Oke, baik, untuk materi yang selanjutnya adalah metode dalam psikologi belajar. Nah, dalam psikologi belajar itu ada metode. Pertama kita mengenal dulu apa itu metode ya. Metode merupakan sarana penting lahirnya suatu teori. Metode mempengaruhi ilmiah, tidaknya ilmu pengetahuan seperti ilmu-ilmu lain. Psikologi belajar juga menggunakan metode tertentu untuk melahirkan teori. Beberapa literatur psikologi menuliskan bahwa metode yang digunakan dalam psikologi belajar tersebut ialah yang pertama, ada metode introspeksi. Secara harfiah, introspeksi diartikan dengan melihat ke dalam. Nah, metode ini digunakan dengan cara melihat peristiwa-peristiwa kejiwaan di dalam diri sendiri. Kelemahan dari metode ini adalah dipandang subjektif karena yang dinilai adalah diri sendiri. Lalu yang kedua ada metode ekstrospeksi, artinya melihat keluar. Nah, metode ekstrospeksi ini digunakan untuk menyelidiki kondisi kejiwaan dengan cara mengungkapkan kondisi kejiwaan orang lain. Yang ketiga, itu ada kuesioner, sering disebut dengan angket, digunakan sebagai metode dalam psikologi belajar, dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh seseorang. Melalui angket dapat diperoleh data informasi mengenai perilaku atau aktivitas dari orang yang menjadi bahan penelitian. Oke, yang selanjutnya ialah interview atau wawancara, dilakukan secara face to face. Hal ini sangat menguntungkan untuk membangun hubungan baik antara peneliti dengan objek. Tetapi situasi yang demikian ada kalanya membuat objek kurang jujur, khususnya pada aspek kejiwaan yang sensitif atau mengganggu
privasinya. Nah, hubungan yang kurang baik juga akan menghambat terkumpulnya data, karena itu diperlukan keterampilan membangun hubungan dan berkomunikasi. Yang terakhir ialah biografi. Dalam catatan atau riwayat hidup seseorang melalui metode ini, diperoleh data tentang kehidupan seorang, baik sikap, pandangan, kebiasaan-kebiasaannya, maupun harapan-harapannya. Yang keenam, klinis. Metode klinis. Metode ini bisa digunakan untuk melihat perilaku belajar pada anak-anak yang terganggu mentalnya, yang mengalami gangguan klinis dalam dirinya, atau menyelidiki bagaimana proses belajar pada anak-anak abnormal. Bagaimana pola perilaku anak yang secara klinis terbukti mengidap epilepsi. Yang ketujuh, metode eksperimen. Metode ini ditempuh dengan melakukan percobaan untuk mendapatkan data yang diharapkan. Eksperimen dilakukan dengan menciptakan kondisi, suasana penelitian, dan perlakuan dengan sengaja guna mendapat fenomena yang diharapkan. Yang kedelapan, metode testing. Metode testing bisa ditempuh melalui dua cara, yaitu tes psikologis serta tes prestasi. Teori-teori dalam psikologi belajar bisa lahir melalui metode testing. Melalui tes yang standar akan ditemukan kemampuan yang diharapkan atau dimiliki objek. Oke, yang selanjutnya ada filosofi psikologi belajar. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respons. Belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami klien dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respons. Faktor yang terpenting dalam teori ini ialah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respons. Faktor lain yang juga dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah faktor penguatan atau reinforcement. Penguatan adalah apa saja yang dapat memperkuat timbulnya respons. Penguatan dalam teori ini dapat ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan respons yang dikehendaki. Oke, untuk yang selanjutnya akan kembali saya serahkan kepada Saudari Atika Diah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai teori-teori belajar. Teori-teori belajar ini ada 5 teori. Yang pertama, teori koneksionisme yang dipelopori oleh Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar, seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu interaksi yang dimunculkan oleh peserta didik ketika belajar, yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Teori yang kedua, yaitu teori conditioning Watson. Menurut Watson, belajar adalah rangkaian interaksi antara stimulus dan respon yang dimaksud stimulus dan respon harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau bersifat observable dan dapat diukur. Watson menilai bahwa perubahan-perubahan mental diri individu selama proses belajar selalu ada, namun hal tersebut belum tentu mempengaruhi tingkah lakunya tersebut. Teori yang ketiga yaitu teori conditioning Edwin Guthrie. Edwin Guthrie menjelaskan bahwa hubungan antara stimulus dan respon cenderung hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu, dalam kegiatan belajar, peserta didik harus sesering mungkin diberikan stimulus agar hubungan antara stimulus dan respon menjadi tetap. Edwin juga menambahkan bahwa penting memberikan bermacam-macam stimulus agar respon yang didapat menjadi kuat dan bersifat tetap. Selanjutnya, teori keempat, teori operan conditioning Skinner. Menurut Skinner, perubahan tingkah laku selalu dipengaruhi oleh hubungan antara stimulus dan respon dalam lingkungannya. Teori ini adalah yang paling populer penggunaannya dalam teori belajar behavioristik. Skinner berpendapat bahwa lingkungan sangat berpengaruh besar dalam keberhasilan belajar. Skinner sangat menekankan pada penguatan atau reinforcement dalam menguatkan respon-respon dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, yakni teori systematic behavioral Clark-Hull. Hull berpendapat bahwa kebutuhan biologis dan pemuasannya sangat penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia. Sehingga stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis, walaupun respon yang muncul mungkin dapat bermacam-macam bentuknya. Oke, Baik. terima kasih pada Saudara Atika Diah.
Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan hingga akhir, menyimak dengan baik. Mungkin bila ada pertanyaan bisa disampaikan, atau mungkin ada yang ingin menambahkan, mungkin ada kurang dengan materi yang kita bawakan, mungkin kalian lebih tahu atau mungkin ada yang ingin disampaikan, mari kita lakukan diskusi. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.